Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan sendiri yaitu gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan yang arahnya tegak lurus pada bidang tekan dan luas bidang tekannya. Jadi, jumlah gayanya yang diberikan pada benda tersebut yaitu persatuan luasnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan yang satuannya yaitu Newton per meter persegi, dan F adalah gaya tekanan yang satuannya yaitu Newton, dan A adalah luas bidang tekanan dan satuannya yaitu meter persegi. Berikut adalah contoh soal. Berapakah tekanan yang timbul sebuah benda yang bidang tekannya mempunyai luas 10 cm dikali 10 cm dan diberi gaya 20 Newton? Dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu diketahui A sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm kuadrat dan diubah ke meter yaitu menjadi 0,01 meter kuadrat, dan F-nya yaitu 20 Newton. Yang ditanyakan yaitu P-nya berapa. Dapat kita selesaikan dengan rumus P sama dengan F per A. F sendiri yaitu 20 Newton dan A-nya yaitu 0,01 meter persegi, dan 20 dibagi 0,01 hasilnya yaitu 200 dengan satuannya Newton per meter persegi. Jadi P-nya yaitu 200 Newton per meter persegi. Baik, yang berikutnya itu adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, sobat, pernahkah kalian ketika sedang berenang, kalian mencoba untuk menyelam, dan ketika sedang menyelam, kemudian menyelamnya itu semakin dalam? Apa yang dirasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada terasa sesak atau telinga terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Dan mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Nah, sobat, air sendiri yaitu termasuk ke dalam salah satu jenis fluida tiap benda yang berada pada air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dalam zat cair diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri yang berada di titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu benda dan permukaan air, maka semakin tekanan hidrostatisnya semakin besar. Mengapa? Karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Nah, salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dari percobaan berikut. Nah, sobat, sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda, dan ternyata pencairan air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda-beda. Maka semakin dalam posisi lubang air, maka semakin jauh pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang tekanan hidrostatiknya, maka semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam tekanannya akan semakin besar, karena tekanan hidrostatisnya yang semakin besar. Nah, sobat, secara matematis, besar tekanan hidrostatis itu dapat dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, yang dimana P adalah tekanan hidrostatis yang satuannya yaitu berupa Newton per meter persegi, dan Rho yaitu massa jenis zat cair yang satunya berupa kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi yang satuannya berupa meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan zat cair yang satuannya yaitu berupa meter. Nah, sobat, berikut adalah salah satu contoh dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu seekor ikan berada pada kedalaman 10 cm dari permukaan air sebuah akuarium. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, nah, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan? Nah, di sini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu ketahui H adalah 10 cm diubah ke dalam meter menjadi 0,1 meter. Dan Rho-nya sendiri yaitu 1000 kg per meter kubik, dan G-nya yaitu 10 meter per second kuadrat,
dan yang ditanyakan yaitu P atau tekanannya. Nah, dapat diselesaikan dengan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dan di sini nilai Rho-nya sendiri itu adalah 1000 dikali G-nya itu 10 dan dikali H-nya itu 0,1. Nah, hasil dari perkalian tersebut yaitu menghasilkan 1000 dengan satuannya Newton per meter kubik. Nah, jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan yaitu 1000 Newton per meter persegi. Nah, materi selanjutnya itu ada hukum Pascal yang dibuat oleh Blaise Pascal yang menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadah. Yang artinya, tekanan yang diberikan pada fluida pada suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Contohnya yaitu di sini ada gambar alat pengangkat mobil. Pengangkat mobil hidrolik di sini ada penampang A yang akan didorong oleh gaya F1 ketika zat cairnya didorong ke bawah, maka zat cair akan mendorong di penampang 2 ini ke atas yang didorong oleh gaya F2 ke atas sehingga mobilnya akan terangkat. Maka tekanan di titik penampang 1 sama dengan tekanan di titik penampang 2 secara matematis dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau bisa juga jika diketahuinya diameter, maka rumusnya itu F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Di mana F1 yaitu gaya yang diberikan pada penampang A1 yang satuannya yaitu Newton. Dan F2 yaitu gaya yang diberikan pada penampang A2 dan satuannya yaitu Newton. Dan A1 yaitu luas penampang penghisap 1 dan satuannya adalah meter persegi. Dan A2 yaitu luas penampang penghisap 2 yang satuannya meter persegi. Penerapan pada hukum Pascal ada beberapa. Yang pertama itu ada dongkrak, ada pompa ban mesin, dan ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, penggunaan pengangkat hidrolik bertujuan untuk memperoleh gaya yang besar dengan memberikan sedikit gaya yang umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat atau yang besar. Contohnya seperti mobil. Nah, berikut adalah contoh soal dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, yaitu sebuah mobil pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 25 meter persegi dan 2 meter persegi. Apabila gaya berat mobil adalah 5000 Newton, maka berapakah gaya yang dapat dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, yaitu diketahui bahwa A1 sama dengan 2 meter persegi, A2 adalah 25 meter persegi, dan F2 yaitu 500 Newton. Dan yang ditanyakan yaitu F1-nya itu berapa. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena di sini F1-nya belum diketahui, maka F1-nya ditulis F1 saja. Maka F1 per A2, nah A2-nya itu bernilai 2 meter, maka F1 per 2 meter sama dengan F2-nya itu bernilai 5000. Yang pertama-tama kita harus hitung 5000 dibagi dengan 25. Nah, yang hasilnya itu 200. Karena di sini F1-nya akan kita cari, maka nilai 2 yang ada di atas F1 itu pindah ke samping 200. Jadinya seperti F1 sama dengan 200 dikali 2 yang hasilnya itu 400. Jadi F1-nya yaitu 400 Newton. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut yaitu 400 Newton.